Aida Greenberry, putri Profesor Ahmad Sumitro soroti kejanggalan ijazah Jokowi. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing. Ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM, ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gua yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo pun dia di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan time New Romance teman-teman. Jadi gua ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gua yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. Kali ini kami ingin memberikan contoh kepada para sahabat QNC, seorang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Dia adalah Aida Greenberry, yang merupakan putri dari Profesor Ahmad Sumitro, Dekan Fakultas Kehutanan UGM 3 periode berturut-turut. Kesimpulannya, kami sangat yakin bahwa UGM adalah kampus yang sangat berkualitas, sehingga alumninya pun pasti sangat berkualitas. So that's when we said enough is enough. We need to ensure that we need to protect the natural forests that need to be protected. So part of our policy is basically making a clearer definition of what is deforestation, what is considered as natural forests that need to be protected. That's why we invest so many $1 million. Bukti terbaru dugaan ijazah palsu Jokowi. Bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi. Bagian bawah adalah potongan ijazah Aida Greenberry. Siapa sih Aida Greenberry? Dia adalah anaknya Prof. Sumitro. Dia bahkan mengklarifikasi langsung bahwa nama ayahnya itu Ahmad Sumitro. Sumitro, bukan Soemitro. Dikirimi sebuah fakta baru. Saya dikirimi sebuah screenshot. Ini yang diambil dari websitenya ugm.ac.id. Coba ini perhatikan yang diberi tanda merah ini ya. Ini menyitir pidato pengukuhan Profesor Ahmad Sumitro yang disampaikan pada tanggal 22 Maret 1986. Saya kira poinnya pada ini ya, poinnya pada tanggal 22 Maret 1986. Dan fakta itu kemudian dikaitkan dengan lembar pengesahan skripsi yang disebut milik Joko Widodo. Di situ jelas tertulis bahwa di situ Yogyakarta tahun 1985 dan ditandatangani oleh pembimbing utama Profesor Ahmad Sumitro, pakai OE, ini penting dicatat, dan Dekan Fakultas Kehutanan Profesor Sunardi Prawirohatmojo. Nah, kalau ini benar, ini kan merupakan fakta baru yang kian memperkuat kejanggalan skripsi dan juga ijazah dari Jokowi. Bagaimana mungkin skripsi dan ijazahnya Jokowi yang diterbitkan pada tahun 1985 sudah ditandatangani oleh Pak Ahmad Sumitro sebagai pembimbing, itu dia sudah menggunakan gelar profesor. Padahal kan pengukuhannya sebagai profesor baru pada tahun 1986. Kan ini mohon dikoreksi dari kalangan kampus kalau saya salah. Seseorang berhak menyandang gelar profesor itu kan setelah menyampaikan pidato pengukuhan
dan setelah itu dibacakan SK keputusan dari kementerian ya, dari Kementerian Pendidikan Tinggi kalau sekarang ya, itu baru dia kemudian boleh menggunakan gelar profesornya. Nah ini kalau betul Pak Sumitro itu, Sumitro tanpa OE, tapi Sumitro pakai SU, itu kalau dia dikukuhkan baru pada tahun 1986 kok di lembar pengesahan skripsi Jokowi pada tahun 85 sudah pakai profesor gitu. Dan ini apalagi kan ada persoalan di situ bahwa nama Pak Sumitro seperti dikatakan anaknya itu nggak OE tapi U saja. Jadi ini nambah fakta baru lagi soal Pak Profesor Sumitro ini. Diprotes sama putrinya yang dulu saya katakan, Aida Greenberry di Australia, saya mengatakan ayah saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Itu artinya apa? Dia menunjukkan tanda tangannya. Beda banget Pak Karni. Apalagi kalau itu dibaca oleh seorang grafolog. Ya, jelas banget. Kemudian nama profesornya juga salah. Karena Profesor Ahmad Sumitro, dia mengatakan tanggal segitu ayahku belum profesor. 15 November ketika Jokowi di skripsinya itu menuliskan Profesor Ahmad Sumitro, namanya saya salah Pak Karni, bukan Sumitro. Beliau belum profesor. Karena ayah dari Aida Greenberry baru profesor pada bulan Maret 86. Jadi 4 bulan sesudahnya baru profesor. Kok bisa? Kalau itu ditulis oleh Joko Widodo, dia menulis Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Lagi-lagi yang menarik Pak Karni, ini yang sudah saya katakan juga, kenapa di belakangnya tidak ada nama Pak Kasmujo? Baru diakui kan akhirnya bahwa Pak Kasmujo adalah bukan dosen pembimbing skripsi. Padahal dulu 2017 seolah-olah itu sebagai dosen pembimbing skripsi gitu loh. Nggak pernah, sorry, Pak Jokowi nggak pernah mengatakan Pak Kasmujo dosen pembimbing. Dia mengatakan itu. Belum pernah, Mas. Dia mengatakan. Hati-hati. Anda bisa baca kalimat nggak? Nggak ada. Jadi Pak Jokowi mengatakan berkat Pak Kasmujo saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Iya, jadi gini loh. Bolak-balik. Mas pernah skripsi nggak sih? Ya pernah lah, Anda jangan ngomong sembarang, ini orang manusia nih. Jadi gini ya, makanya sekarang kita ngomong dulu ya kan. Saya minta dia selesaikan dulu dah. Kalau di Universitas Gadjah Mada yang gedungnya masih ada sekarang, universitasnya belum ditutup ya, itu ada skripsi, itu bolak-balik itu skripsi. Nggak mungkin yang namanya konsultasi akademik itu bolak-balik ya, anu sekali, galak sekali gitu dia mengatakan gitu. Tapi sekarang Pak Kasmujo, terima kasih Bapak sudah lebih lebih bijak sekarang gitu. Dan alhamdulillah memang beliau akhirnya Pak Kasmujo, saya terima kasih Pak Karni. Pak Kasmujo itu sempat saya tampilkan sebagai Betoro Guru kalau wayang ya begitu. Jadi Betoro Guru itu apa? Ya guru yang digugulan, ditiru, diikuti dan patuhi ya guru itu ya. Dan beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi. 1, 2, saya tahun itu masih sebagai asdos. Kalau asdos teman-teman semua belum bisa bimbing akademik, pembimbing skripsi saja nggak bisa, apalagi bimbing akademik. Seorang pembimbing akademik itu lebih bertanggung jawab terhadap akademiknya mahasiswa. Dia masuk sejak awal, dia tanda tangan KRS. Data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor keterangan Ahmad Sumitro itu keterangan anaknya gitu? Yang pertama adalah bahwa namanya bukan Sumitro ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar Sumitro, yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri. Dan anaknya itu Aida Greenberry itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Machine learning dan OCR tentunya yang datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan 240.000 data untuk di training dan untuk membuktikan bahwa ini adalah memang Times New Roman. Kalian bisa lihat di sini berbagai macam font yang sudah saya kumpulkan lewat website Kaggle. Di situ kalian juga bisa mendapatkannya untuk datasetnya, entah itu versi grayscale ataupun versi RGB-nya. Di situ kita bisa mentraining sebuah model, lalu kita bisa membuat prediksi
ketika kita mengupload sebuah font ke dalam program kita dan langsung membaca dengan cepat font apakah ini, seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah tentunya bentuk forensik digital yang sangat ilmiah menggunakan CNN atau yang bisa sering disebut convolutional neural network, yang di situ digunakan untuk AI, pengembangan AI. Ini adalah sebuah model machine learning 3 dimensi yang terdiri dari 3 lapisan, input, terus bagian tersembunyi dan bagian output. Dan nodes ini itu saling terkait dan memberikan suatu ambang batas tertentu. Kalian bisa baca untuk lengkapnya lewat Google ya. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lo yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Menteri Pendidikan ini hampir bongkar ijazah palsu Jokowi. Emang ijazah Jokowi palsu? Kenapa Menteri Pendidikannya dicopot? Saat ini tidak ada alasan yang jelas kenapa waktu itu Menteri Pendidikannya dicopot. Tapi di tahun 2022 mulai ada petunjuk karena ada tuntutan ijazah palsu Jokowi dari Pak Bambang Trimulyono. Nah, kasus ini viral, maka pihak UGM juga mulai menyelidiki berkas-berkas Jokowi. Sayangnya tuntutan Pak Bambang Trimulyono cuma sebatas ijazah SD sampai SMA dan tidak terbukti palsu. Akhirnya beliau kena vonis 6 tahun penjara. Terus ijazah pas di UGM gimana? Kan banyak berita viral soal foto Pak Jokowi di ijazah tidak mirip dengan aslinya. Kasus ini jadi viral ketika pihak UGM revisi pernyataannya sendiri. 13 tahun yang lalu, UGM bilang Dekan Fakultas Kehutanan, Profesor Ahmad Sumitro menjabat dari 1977 sampai 1988. Sedangkan di ijazah Jokowi, nama dekannya Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Akhirnya, setelah 13 tahun, UGM revisi pernyataannya agar sesuai nama dekannya dengan mengubah tahun jabatan dekan. Seolah-olah nama dekan di ijazah Jokowi berada di dalam rentang jabatan Profesor Ahmad Sumitro. Klarifikasi ini hanya terbatas lewat media dan tidak terbukti secara hukum, karena belum ada yang mengugat ijazah tingkat S1. Emang ada yang berani ya? Takutnya kena vonis 6 tahun seperti sebelumnya. Netizen pun ada yang protes. Hanya demi sebuah boneka cungkring universitas yang begitu ternama sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu, miris. Dan kemarin Pak Karni, ini yang baru. Dengan justru ditunjukkan di Barreskrim kemarin, membuka banyak kotak Pandora Pak Karni. Satu, ya, lembar pembayaran SPP. Kalau memang ada, tampilkan dong dari semester 1 sampai semester 10. Nggak ada Pak Karni, hanya sampai semester 4 yang ada. Itu pun aneh tanda tangan dia. Tanda tangannya ganti-ganti, oke lah, tanda tangan seseorang bisa ganti-ganti. Yang kedua Pak Karni, ada bukti KKN, katanya KKN. KKN itu tahun ketiga Pak Karni. Mana ada seorang mahasiswa di jurusan S1 yang totalnya 140 lebih SKS-nya, sebesar 50. Belum 100 SKS, itu sudah KKN. Kuliah kerja nyata, itu wajib dilakukan pada saat mahasiswa itu sudah hampir mencapai 100 SKS. 3 tahun, belum Pak Karni. 3 tahun itu 80 SKS saja belum. Kok bisa dia KKN tahun 83? KKN apa? Dan yang menarik, pemilik desa ini mulai muncul sekarang di sosial media. Orang-orang yang dari desa Wonosgoro yang kemudian bersaksi tahun 83 itu UGM belum KKN di Wonosgoro Pak Karni. Belum ada KKN di situ. Jadi ini KKN-nya siapa? Kemudian lagi, ini terbukti. Kenapa KKN saya pertanyakan? Kemarin ada KHS, kartu hasil studi Pak Karni. Itu sebenarnya Barreskrim agak melanggar sedikit undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau KHS harusnya nggak usah ditampilkan. Tapi KHS malah ditampilkan. Yang menarik, ada nilai-nilai. Pak Karni, nilai A-nya dia tuh cuma 4. Nilai B-nya ada sekitar 7 atau 8. Nilai C-nya 19. Nilai D-nya ada sekitar 7 atau berapa. Tidak ada nilai KKN. Tidak ada. Jadi mungkin belum KKN. Makanya saya tidak menyalahkan lawyer ya. Tugas Anda memang membela Pak Jokowi. Tapi saya menyayangkan kenapa Universitas Gadjah Mada berani melakukan hal-hal yang menurut saya sangat tidak proper ini. Dan kalau skripsinya kayak gitu, lembar pengesahannya tidak ada, bukti dari Barreskrim kayak kemarin, cuman fotokopi aja terlibat ini.
ada kopi di tengah-tengahnya, ya kan, itu ada tetesan kopi, mungkin menunjukkan kalau itu fotokopi, jadi fotonya kopi itu yang ada di situ. Ya, kenapa tidak yang asli? Ini tidak mungkin seorang ini bisa lulus. Mungkin ijazahnya quote and quote asli menurut UGM, tapi tidak melalui proses akademik yang benar, dan itu harus diselidiki. Itu Pak Kanit. Terima kasih. Kita fokus ke ijazah UGM abal-abal beserta data-data pendukung yang bikin saya ngakak, karena sedikit banyak saya pernah kuliah di universitas tersebut. Orang yang berkaos ini adalah Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM saat ini. Dia memamerkan skripsi hasil karya alumni Fakultas Kehutanan bernama Joko Widodo. Apa sih yang aneh dari skripsi tersebut? Yuk kita lihat bersama. Pada lembar judul dalam skripsi tertulis nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681-KT, serta judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya, Surakarta. Kita lihat pada registrasi pengesahan hasil uji skripsi tertanggal 14/11/85. Artinya Joko Widodo baru lulus mempertahankan tesisnya di depan para dosen penguji pada 14 November tahun 1985. Padahal kalau kita lihat ijazah sarjana Joko Widodo itu tertanggal 5 November tahun 1985. Itu artinya apa? Artinya si pembuat rekayasa skenario ijazah palsu Joko Widodo betul-betul tidak paham tentang sistem perkuliahan di sebuah universitas. Mosok ada sih sebelum skripsi diuji dan dinyatakan lulus, kok ijazahnya sudah ditandatangani terlebih dahulu. Padahal dari ujian skripsi, seorang itu bisa dinyatakan lulus atau tidak, itu masih harus menjalani tahapan yudisium, atau istilah awamnya adalah proses mahasiswa sebelum diwisuda setelah berhasil atau lulus ujian skripsi, dan itu masih perlu waktu antara 5-6 bulan. Berarti di sini pun kita perlu menanyakan kepada para pejabat fakultas dan Universitas Gadjah Mada yang selama ini telah turut serta membela dan menutupi kebohongan tentang ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Jika sudah demikian, lalu kebohongan apa lagi yang masih terus didustakan kepada seluruh rakyat Indonesia? Izin Pak, saya Hotband dari Gramedia.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya, ada hubungan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Kemudian terkait Pak Sumitro yang tadi yang disampaikan tadi, mungkin Masnya mendengarkannya, dilihat lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tanda Pak Sumitro semua itu sudah kami jelaskan saat kami merilis tadi ya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Dengan ditemukannya new evidence atau bukti baru berupa buku karya Ahmad Sumitro berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan, Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia, seolah UGM seperti tersambar petir di siang bolong. Sebab di dalam halaman pengantar biografi penulis sangat jelas ditulis bahwa Ahmad Sumitro mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada selama 3 periode berturut-turut, ditambah 1 periode setelah periode sebelumnya
dijabat oleh dekan Fakultas Kehutanan yang lain. Aida Greenberry, profesional di bidang kehutanan yang pernah menjabat sebagai Direktur Keberlanjutan di Asia Pulp dan Paper, secara terbuka pernah mempertanyakan keabsahan dokumen akademik Presiden Joko Widodo. Ia menyoroti adanya kejanggalan dalam penulisan nama pembimbing skripsi Jokowi saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada UGM. Melalui akun media sosial X dulu Twitter, dengan nama pengguna @AidaGreenberry, Aida menyoroti bahwa nama pembimbing yang tercantum dalam dokumen Jokowi menggunakan ejaan lama, Su, yakni Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro. Padahal, menurutnya, ejaan nama tersebut semestinya menggunakan Su, sebagaimana penulisan yang benar, Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro. Penting dicatat, Aida bukanlah orang asing dalam konteks ini. Ia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM, fakultas yang sama dengan yang diklaim oleh Jokowi, dan merupakan putri kandung dari Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro, seorang tokoh terkemuka yang pada 1986 resmi menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Nama ayah saya tertulis jelas dalam ijazah saya sebagai Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro, bukan Sumitro, ungkap Aida. Aida juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa tokoh nasional. Ia seangkatan di SMA 2 Yogyakarta dan berteman akrab dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kedekatan ini makin menguatkan posisinya sebagai saksi generasi dan lingkungan akademik saat itu. Komentar Aida segera menjadi bahan diskusi publik, menyoroti konsistensi dan transparansi lembaga pendidikan tinggi seperti UGM dalam mendokumentasikan riwayat akademik alumninya. Sebagai aktivis keberlanjutan yang telah lama vokal terhadap praktik-praktik tak bertanggung jawab di sektor industri, Aida juga dikenal tegas dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, nilai yang ia yakini harus berlaku tidak hanya dalam bisnis, tapi juga dalam lembaga pendidikan dan pemerintahan. Setelah meninggalkan jabatannya di Aida terus aktif sebagai penasihat untuk berbagai organisasi lingkungan dan lembaga kebijakan publik. Pandangannya soal kejanggalan dokumen Jokowi kini menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai integritas dan kejujuran dalam catatan akademik pejabat publik.